Oke, jumpa lagi bersama saya dalam YouTube channel Sharing is Caring. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi matematika peminatan kelas 10 yaitu eksponen. Dan dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang definisi dan sifat-sifat dari eksponen. Oke, langsung saja. Eksponen atau bilangan berpangkat, secara umum dia memiliki bentuk A pangkat N sama dengan A kali A, kali A, kali dan seterusnya kali A. Jadi A ini akan kita kalikan sebanyak N. Dengan syarat bahwa A itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, apa itu A? A adalah bilangan pokok atau basis, sementara N itu adalah eksponen atau pangkat. Langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama, 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 kali 4. Jadi, 4 ini yang merupakan bilangan pokok, kita kalikan dia sebanyak 3 kali. Maka dia akan jadi 4 dikali 4 dikali 4. Dan hasilnya adalah 64. Contoh yang kedua. Min 2 pangkat 4. Ya, min 2 pangkat 4. Sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Jadi, min 2 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 16. Contoh yang ketiga. Min 5 pangkat 3. Bisa kita lihat bahwa untuk contoh kedua dan ketiga ini hampir sama. Bedanya adalah untuk contoh kedua, pangkat 4 ini adalah milik dari min 2. Ya. Pangkat 4 adalah milik dari min 2. Sementara untuk contoh nomor 3 ini, pangkat 3 ini hanya milik dari 5. Ya. Maka min 5 pangkat 3 sama dengan min 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah min 125. Jadi itu definisi dari eksponen. Kita lanjut pada sifat-sifat dari eksponen. Oke, jadi eksponen ini atau bilangan berpangkat, dia memiliki 7 sifat. Kita mulai pada sifat yang pertama. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian pangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Syaratnya apa? Dia harus memiliki basis atau bilangan pokok yang sama. Jadi jika basis atau bilangan pokoknya berbeda, maka sifat yang ini tidak akan berlaku. Kita lihat contohnya. 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 tambah 3. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Maka akan didapat hasil 4 pangkat 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Berarti 4 pangkat 5. Sekali lagi ya bahwa sifat ini berlaku apabila basis atau bilangan pokoknya sama. Kita lanjut pada sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Ya.
Jadi kalau tadi di perkalian pangkatnya kita jumlahkan, sekarang kalau pembagian pangkatnya kita kurangi. Kita lihat contoh. 7 pangkat 5 bagi 7 pangkat 2, maka hasilnya adalah 7 pangkat 5 dikurangi 2. Sama dengan 7 dipangkatkan 3. Ya, jadi kalau sifat pertama perkalian pangkatnya dijumlahkan, di sifat yang kedua pembagian pangkatnya kita kurangi. Kita lanjut pada sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan, maka hasilnya pangkatnya akan kita kalikan. Ya. Kita lihat contohnya lagi. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikalikan dengan 4. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 8. Selanjutnya sifat yang keempat. A kali B pangkat N. Maka hasilnya adalah A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Jadi pangkat N ini adalah milik dari A maupun B. Kita lihat contoh. 4M pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan dengan M pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16 dikali M pangkat 2. Oke, sampai sifat yang keempat. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut pada sifat yang kelima. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. A per B pangkat N, hasilnya adalah A dipangkatkan N bagi B pangkat N. Ya, jadi A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kita lihat lagi contohnya. Oke. 2 per 3 pangkat 3, dia sama dengan 2 dipangkatkan 3 per 3 dipangkatkan 3. Sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kita lanjut pada sifat yang keenam. A pangkat 0 sama dengan 1. Kita lihat contohnya. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Itu contoh yang pertama. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk sifat yang keenam ini, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, dengan kata lain adalah semua bilangan jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Sifat yang ketujuh. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini adalah pangkat negatif yang kita ubah ke pangkat positif dengan cara kebalikannya, yaitu A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kita lihat contohnya. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3.
Jadi 2 pangkat min 3 ini untuk diubah menjadi pangkat positif maka berlaku kebalikan. Ya. Jadi 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, sekian untuk ketujuh sifat dari eksponen. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah 12 A pangkat 3 B pangkat 7 C pangkat 3 per 3 A pangkat 2 B pangkat 5 C pangkat 2. Oke, mari kita coba selesaikan untuk soal nomor 1. 12 A pangkat 3 B pangkat 7 C pangkat 3 per 3 A pangkat 2 B pangkat 5 C pangkat 2. Caranya adalah kita lihat terlebih dahulu mana bilangan pokok yang sama. Ya. Kalau di soal ini A sama ya, pembilang A, penyebut juga ada A, B juga, dan C ya. Sekarang kita gunakan sifat. Kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari. Di soal ini kita akan menggunakan sifat pembagian. Berarti kalau pembagian, pangkatnya akan kita kurangi. Maka dia akan menjadi 12 bahagi 3 itu sama dengan 4. Sekarang, A pangkat 3 kurang 2, B pangkat 7 dikurangi dengan 5, sementara C pangkat 3 dikurangi dengan 2. Kenapa dikurang pangkatnya? Karena berdasarkan sifat yang kedua tadi, bahwa pembagian pangkat, maka pangkatnya akan kita kurangi. Maka hasilnya akan menjadi 4, A pangkat 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti di sini A pangkat 1, satunya tidak perlu kita tulis lagi. B pangkat 7 kurang 5 itu sama dengan 2. C pangkat 3 kurang 2 sama dengan 1. Maka hasil akhirnya, hasil sederhananya adalah 4 AB pangkat 2 C. Kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Ya. Sederhanakanlah P pangkat 2 Q pangkat min 3 per 3 pangkat min 1 P pangkat 5 Q pangkat 4, R pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya. Jadi soal nomor 2 sudah lebih sulit dari soal nomor 1. Kalau di soal nomor 1 ini kita hanya menggunakan satu sifat, yaitu sifat yang kedua. Sekarang di soal nomor 2, di contoh soal nomor 2, kita akan menggunakan beberapa sifat. Ya. Oke, kita mulai kerja. P pangkat 2, Q pangkat 3 per 3 pangkat min 1, P pangkat min 5, Q pangkat 4, R pangkat 2 dipangkatkan 3. Langkah pertama yaitu kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada bilangan pokok atau basis yang sama. Ya. Di soal ini, yang memiliki bilangan pokok atau basis yang sama ini adalah P, ya, di sini P, di sini juga ada P. Ya, di sini ada Q, di sini juga ada Q. Maka dia akan menjadi P pangkat 2 dikurangi 5. Kenapa kita pakai kurang? Karena menggunakan sifat yang kedua, yaitu pembagian. Maka karena ini adalah pembagian, pangkatnya harus kita kurangi.
Jadi P pangkat 2 kurang 5, Q pangkat min 3 dikurangi dengan 4 per 3 pangkat min 1, R pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya akan menjadi P pangkat 2 kurang 5 itu sama dengan min 3. Q pangkat min 3 kurang 4 itu sama dengan min 7. Per 3 pangkat min 1, R pangkat 2 dipangkatkan 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah kita kalikan pangkat dengan 3. Jadi menggunakan sifat yang ketiga, yaitu pangkat dipangkatkan. Maka dia akan menjadi P pangkat min 3 kali 3, yaitu min 9. Q pangkat min 7 kali 3 sama dengan min 21. Per 3 pangkat min 1 kali 3 sama dengan min 3. R pangkat 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Kita lanjut. Apakah ini sudah bentuk paling sederhana? Belum. Kenapa? Karena di sini masih memuat pangkat negatif. Jadi bentuk paling sederhana apabila tidak terdapat lagi pangkat negatif. Maka di sini kita harus mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Maka dia akan menjadi 3 pangkat min 3, karena di sini pangkat negatif dan tempatnya ada di penyebut. Untuk membuat dia menjadi pangkat positif, maka kita perlakukan kebalikan. Maka dari penyebut dia akan pindah ke pembilang. Maka dia akan menjadi 3 pangkat 3. Nah sekarang P pangkat min 9, ini min 9 kan adalah negatif. Maka otomatis P pangkat min 9 dia akan berpindah ke penyebut. Karena menggunakan sifat yang ketujuh, yaitu pangkat negatif berlaku kebalikannya. Yaitu P pangkat 9, begitu juga dengan Q pangkat 21, dan R pangkat 6. R pangkat 6 ini dia akan berada tetap di penyebut karena di sini dia sudah merupakan pangkat positif. Sehingga akan menjadi 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Maka 27 per P pangkat 9, Q pangkat 21, R pangkat 6. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini, yaitu terkait definisi dan sifat-sifat dari eksponen. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.